Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kita fikih ibadah, yaitu halaman 31 tata cara haji dan umroh. Nah, kita sudah mengetahui ya, dan anak ustazah juga sudah membaca tentang haji dan tentang ibadah umroh yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita bahas adalah tata cara haji dan umroh. Nah, haji dan umroh termasuk ibadah mahdoh. Sudah tentu terdapat aturan-aturan baku yang ditetapkan syariat. Kita pun harus memahami aturan atau ketentuan tersebut agar dapat melaksanakan haji dan umroh dengan benar. Nah, kemudian ada tata cara ibadah umroh, yaitu manasik. Ya, manasik itu tata cara ya. Manasik itu adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak ustazah bagi orang tuanya atau keluarganya yang sudah pergi umroh atau pergi haji, itu pasti semua mengikuti yang namanya manasik haji. Ya, kemudian yang pertama, tata tertib pelaksanaannya adalah ihram. Ihram diawali dengan melepaskan pakaian berjahit bagi lelaki dan disunahkan untuk mandi serta memakai wewangian di badan. Nah, yang orang tuanya mungkin udah pernah pergi umroh, atau neneknya atau kakeknya atau keluarganya pasti tahu itu kain ihram. Nah, kain ihram itu tidak dijahit ya nak, dia warnanya putih. Lalu memakai pakaian ihram. Adapun wanita boleh memakai pakaian apa saja sepanjang tidak menampakkan auratnya. Nah, kalau perempuan nggak harus pakai pakaian ihram ya, dia boleh pakai pakaian apa saja. Kemudian apabila seorang ingin mengerjakan haji tamattu, maka ia harus mengerjakan umroh terlebih dahulu ketika berihram untuk umroh haji tamattu. Nah, ia membaca labbaika umratan mutamatti'an ilal hajj fa in habasani habisun famahilli haitsun habastani. Lalu berangkat ke Mekah sambil bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, itu dia tata tertib yang pertama, yaitu ihram. Yang kedua, tawaf kudum, yaitu tawaf permulaan ketika datang di tanah suci Mekah. Caranya, yang pertama, memasuki Masjidil Haram lewat pintu mana saja ya. Memasuki Masjidil Haram lewat pintu mana saja. Atau biasanya jemaah dari Indonesia melalui Babus Salam. Nah, kalau jemaah Indonesia biasanya melalui Babus Salam. Kemudian yang kedua, langsung menuju Hajar Aswad atau batu hitam di sudut Ka'bah, lalu menciumnya atau cukup dengan isyarat telapak tangan. Yang ketiga, menjadikan posisi Baitullah ada di sebelah kirinya. Nah, menjadikan posisi Baitullah ada di sebelah kirinya. Yang keempat, memulai tawaf 7 putaran. Nah, memulai tawaf 7 putaran, 3 putaran pertama berjalan dengan cepat. Nah, jadi 3 putaran pertama berjalan dengan cepat, sedangkan pada 4 putaran berikutnya berjalan biasa. Oke? Yang kelima, memperbanyak zikir dan doa yang diajarkan Rasulullah. Yang keenam, selesai tawaf, salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya nak, seperti itu ya kira-kira. Nah, kemudian selanjutnya ada sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil, dimulai dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Ketika melintas tanda hijau berlari agak kencang. Sa'i dimulai di Safa dan berakhir di Marwah ya. Jadi ada tadi ihram, kemudian tawaf kudum. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Nah, yang tahallul ini yang keempat, yaitu menggunting rambut kepala. Laki-laki dianjurkan mencukur seluruhnya, sedangkan perempuan hanya menggunting rambut sepanjang ruas jarinya saja. Dengan tahallul, maka seseorang dianggap selesai mengerjakan umrah. Ia boleh melakukan apa saja hingga tiba waktu berihram kembali untuk haji bagi yang melaksanakan haji tamattu. Nah, jadi tahallul ini biasanya dibotakin. Ya, jadi banyak orang kalau pulang haji itu botak. Ya, ini khusus untuk laki-laki ya. Nah, tata cara ibadah haji.
Tata cara pelaksanakan ibadah haji adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berihram, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah dari mikot dengan niat ibadah haji sambil membaca labbaik Allahumma hajja. Kemudian yang kedua, pergi dan bermalam atau mabit di Mina pada malam 9 Zulhijjah. Jadi pada tanggal 8 Zulhijjah tadi kita berihram yaitu mikot. Kemudian pada malam 9 Zulhijjah tadi kan kita mabit di Mina. Kemudian menuju Arafah. Nah, dilakukan apabila telah terbit matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi pada terbit matahari pada 9 Zulhijjah itu kita menuju Arafah dan wukuf di sana. Selama wukuf, salat zuhur dan asar dilakukan dengan cara jamak qashar. Dianjurkan pula memperbanyak doa dan istighfar sambil menghadap Ka'bah. Kemudian yang keempat, menuju Musdalifah. Yaitu setelah terbenam matahari, selama di sana salat maghrib dan isya dikerjakan dengan salat jamak, lalu bermalam di sana serta mempersiapkan batu untuk jumrah. Kemudian yang kelima lagi ya, menuju Mina, yaitu setelah salat subuh 10 Zulhijjah atau sebelum terbit matahari, dibolehkan pula meninggalkan Musdalifah menuju Mina setelah tengah malam. Kemudian apalagi setelah itu? Setelah menuju Mina kita melontar jumroh Aqabah, yaitu dengan 7 lontaran batu kerikil ya. Kemudian yang ketujuh, menyembelih hewan, yaitu bagi haji tamattu atau kiron. Adapun untuk haji ifrad tidak perlu hadiyu. Kemudian tahallul. Laki-laki dianjurkan mencukurnya sampai habis, yaitu kepala tadi anak jadi botak. Kemudian yang ke-9, setelah tahallul menuju Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, tawaf haji dan sa'i. Kemudian setelah itu kembali ke Mina dan bermalam selama 2 sampai 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Setelah kembali ke Mina kita melempar jumroh yang ketiga. Jadi kan ada ula, wusta, aqabah. Setiap jumrohnya 7 lemparan batu kerikil dan dilakukan setelah matahari tergelincir. Waktu zuhur hingga maghrib. Sampai di sini ibadah hajinya selesai ya. Kemudian kita tawaf wada. Tawaf wada ini dikenal dengan tawaf perpisahan. Apabila hendak pulang, meninggalkan Mekah dan dilakukan sebanyak 7 putaran ya, Nak. Jadi tata tertib ibadah haji tadi ada 12. Berihram, pergi dan bermalam atau mabit di Mina, menuju Arafah, menuju Musdalifah, menuju Mina, melontarkan jumrah Aqabah, menyembelih hewan, tahallul, menuju Mekah, kembali ke Mina, melempar jumrah yang 3, kemudian tawaf perpisahan atau tawaf wada. Nah, seperti itu kira-kira tata cara haji dan umrah. Nah, selanjutnya kita nanti akan membahas adab dan hikmah haji dan umrah. Itu saja dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.